Perkenalkan, nama saya Petrus Alexander Abu Musa dari program studi Teknik Informatika Strata 1 Stikom UI Likupang. Kali ini saya akan mereview judul saya, yaitu analisis perancangan sistem berbasis web pada pendaftaran sekolah di SMP Negeri 1 Atap, Kecamatan Nagawutung. Oke, langsung saja kita buka filenya karena saya taruh laporannya di file Word. Jadi kita buka di Word. Itu analisis dan perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru di SMP Satap Kecamatan Nagawutung. Oke, di sini kita langsung saja dari bab 1. Nah, di sini bab 1 analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem. Proses bisnis yang sedang berjalan. Ada kebutuhan fungsional. Nah, yang kebutuhan fungsional ini ada dua, yaitu web ini harus ada narasi yang menjelaskan peraturan permainan dan menjelaskan materi pelajaran dasar yang disediakan oleh game, yaitu mengenal abjad, mengenal angka 1 sampai 20, dan kemudian yang kedua adalah sistem. Nah, sistem di sini untuk mengumpulkan komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk memenuhi suatu tujuan atau fungsi tertentu. Nah, dan yang ketiga, dengan adanya teknologi informasi akan membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oke, kita lanjut yang ke bawah. Nah, di sini yang keempat, sistem juga diartikan sebagai sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar objek biasa dilihat sebagai suatu kesatuan. Untuk mendukung implementasi sistem baru yang akan dibangun, dan tujuannya adalah untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam merancang dan membangun sistem baru yang lebih baik. Oke, yang di sini ada perancangan sistem. Nah, perancangan sistem di sini untuk memberikan gambaran kepada user dan manajemen tentang sistem yang baru dan diusulkan serta memberi ilustrasi serta rekayasa yang lengkap pada programmer dan ahli teknis lain yang akan mengimplementasikan sistem dan dikomunikasikan kepada user, bukan untuk programmer. Oke, yang kedua di sini ada kebutuhan perangkat lunak, ada perangkat keras hardware. Nah, di sini saya memakai Pentium Core 2, hard disk 500 GB, RAM 4 GB dan VGA. Kemudian yang untuk software, saya memakai aplikasi NetBeans, Java untuk bahasa pemrograman, Adobe Dreamweaver, Visual Paradigm, dan Microsoft Office. Dan kemudian saya tambahkan dengan Microsoft Visual Studio. Kemudian yang ketiga, kebutuhan fungsional perangkat lunak. Nah, di sini ada use case diagram. Nah, use case diagram di sini ada yang pertama flowchart. Dengan flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan hubungan antar proses, serta di gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Oke, yang kemudian ada DFD. DFD merupakan perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, dapat digunakan untuk penggambaran analisa. Oke, nah di sini ada beberapa macam DFD, yaitu beberapa macam elemen dari DFD tersebut. Yang pertama proses, yang kedua data flow, yang ketiga data store, dan yang keempat external entity. Nah, di sini bisa dilihat diagramnya. Kemudian use case diagram. Nah, use case diagram ini menggambarkan beberapa menu yang terdapat dalam web tersebut. Jadi dari use case diagram kita bisa lihat bahwa pada saat menguji program yang telah dibuat dan diimplementasikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram ada komponen-komponennya, yaitu ada objek, activation boxes, aktor, dan lain-lain. Kemudian di sini ada diagramnya dari sequence.
Kemudian di sini ada kelas diagram. Nah, kelas diagram juga memberikan banyak manfaat untuk siapapun dan bermanfaat untuk menggambarkan suatu model data untuk sistem informasi. Mempelajari kelas diagram dapat meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dan kemudian mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik dari suatu informasi. Kemudian dengan kelas diagram kita juga dapat membuat suatu program sehingga mampu mengimplementasikannya ke struktur yang digambarkan, dan juga kelas diagram mampu memberikan penggambaran implementasi dari suatu jenis sistem yang digunakan. Oke, di sini ada komponen kelas diagram, yaitu bagian atas berisi nama, bagian tengah berisi atribut karena saya mengambil dari sekolah. Nah, kemudian di sini termasuk operasi. Oke, kalau sudah di sini bisa dilihat kelas diagramnya untuk yang sekolah. Oke, kalau sudah, nah kemudian yang terakhir pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini dilakukan untuk melihat hasil nilai siswa yang ada di sistem informasi akademik sekolah. Oke, bisa dilihat di sini ada tabelnya untuk mata pelajaran. Oke, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini untuk menguji beberapa operator dari kode program sehingga dapat memberikan hasil output yang disajikan dari beberapa program tersebut, dan yang terakhir untuk melakukan pengujian mutafik agar mengidentifikasi kemungkinan bug atau kesalahan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa review dari laporan saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.